Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu statistik dan bagaimana konsep dasar dari statistik. Kemudian kita juga membahas mengenai pembagian statistik. Pembagian statistik itu ada yang masih ingat, yaitu ada deskriptif, ada dan inferensial. Nah, pada kali ini kita akan melihat bentuk real dari statistik deskriptif itu yang seperti apa, tapi menggunakan SPSS. Jadi berbeda dengan pertemuan sebelumnya, yaitu masih menggunakan manual, Excel, dan hitung biasa. Nah, statistik deskriptif ini kita ulangi sedikit, yaitu merupakan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau kejelasan objek yang diamati melalui angket atau data sampel, atau menggambarkan tentang deskripsi data-data hasil penelitian kita. Nah, pada deskripsi ini akan dikemukakan cara-cara untuk menyajikan data-data dengan menggunakan tabel biasa ataupun distribusi frekuensi, diagram lingkaran, piktogram, grafik batang maupun grafik garis. Biasa juga untuk menjelaskan suatu kelompok melalui median, modus, dan standar variasi melalui simpangan baku dan rentangan. Nah, ini kan sudah kita pelajari bagaimana mencari data-data tersebut, namun masih bentuk manual. Jadi berbeda dengan cara kita menggunakan SPSS. Nah, adapun kegunaan dari statistik deskriptif ini, yang pertama digunakan untuk permusatan data maupun penyebaran data. Digunakan untuk mengetahui frekuensi dan distribusi respon dari setiap responden. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya data pencilan atau data yang mungkin kurang valid. Yang keempat, untuk menguji normalitas dan mengetahui homogenitas varians dari beberapa populasi data. Homogenitas berarti kesamaan-kesamaannya. Yang kelima, untuk mengetahui keterkaitan respon antara variabel data dalam bentuk kolom dan baris. Nah, di dalam statistik deskriptif ini kita akan melakukan dua tahap analisis. Yang pertama, analisis frekuensi, yang kedua, analisis deskriptif. Nah, untuk minggu ini kita cukup melakukan analisis frekuensi dengan SPSS. Insya Allah ini caranya sangat mudah dan yang penting punya aplikasinya SPSS. Nah, untuk melakukan analisis frekuensi dengan SPSS ini sama saja dengan minggu-minggu kemarin, bahwasanya kita membutuhkan data. Data ini bisa berupa nilai misalnya. Nah, kita taruh di Excel. Nah, seperti ini. Buka data dari Excel, ini adalah langkah pertamanya. Nah, seperti ini, ada nomor urutnya, ada namanya, dan ada nilainya. Ini nanti ada sampai 40 data insya Allah. Nah, untuk langkah yang kedua, buka program SPSS, kemudian pilih variabel view di bagian pojok kiri bawah. Nah, di sini, kemudian pada kolom nama kita ketik nilai. Nah, pada kolom desimal pilih 0. Ini awalnya belum 0, kita nolkan. Nah, pada kolom measure kita pilih scale. Untuk kolom lainnya hiraukan saja. Nah, di sini nanti kita pilih scale. Nah, untuk langkah yang ketiga, kemudian pilih data view di bagian pojok kiri bawah. Nah, yang di sini. Lalu masukkan data di Excel ke data view pada kolom sikap. Nah, ini kan nilainya. Ini kita copy paste dimasukkan di sebelah sini. Di nilai tadi kan kita sudah ketik nilai di variabel view. Ini sudah masuk ke data view-nya. Langkah yang keempat, kita masih di data view. Kita klik analis di atas, kemudian deskriptif statistik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih frekuensi. Nah, langkah yang kelima, pada kotak frekuensi masukkan variabel nilai
ujian ke kotak variabel S. Nah, jadi awalnya nilai ujiannya itu ada di sini, maka kita klik panah ini, maka akan menjadi ke sebelah, ke variabel S. Nah, ini nanti bentuk tampilannya seperti ini. Nah, langkah yang keenam selanjutnya klik cards. Nah, yang ini pilih bar cards, kemudian continue, maka akan kembali ke kotak frekuensi. Langkah yang ketujuh yaitu klik OK, maka hasil output akan keluar. Nah, N ini adalah jumlah data, datanya valid 40. Kemudian nilai 50 itu frekuensinya ada 1, kemudian 75 itu ada 10 frekuensinya. Kemudian persennya pun sudah kita ketahui, ini ada 2,5%, 2,5%, ini 15%. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kita menghitung, kalau pertemuan-pertemuan kemarin kan kita masih menghitung secara manual. Nah, kalau ini langsung langsung keluar hitungannya. Kemudian diagramnya pun kita menggambar kemarin atau menggunakan Excel. Kalau ini dia langsung keluar hasil diagram batangnya juga. Nah, mungkin itu terkait langkah-langkah bagaimana menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis frekuensi. Dan untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini. Nah, ini video bagaimana langkah-langkah kita tadi, kita ulangi. Yang pertama kan kita sudah siapkan datanya ada di Excel. Ini aplikasi Excel. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini kita buka variable view. Nah, ini kan ada nama. Ketik di sini nilai. Nah, akan keluar seperti ini. Di sini rubah langkah selanjutnya yaitu desimalnya kita nolkan. Langkah selanjutnya yaitu di measure-nya kita scale. Nah, langkah selanjutnya kita buka data view. Oh iya, mohon maaf, pastikan dulu tampilan SPS-nya seperti ini untuk memastikan bahwasanya installnya sudah penuh, sudah bagus. Maksudnya banyak tipe-tipe yang tampilan aplikasinya belum lengkap, belum seperti ini. Pastikan sudah ada file, edit, view, data, dan lain-lainnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buka data view. Nah, nilai di sini kita dapatkan atau copy paste dari nilai yang ada di Excel. Nah, kita copy, kita blok dulu sampai 40 data. Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian buka SPSS-nya, kita Ctrl V. Nah, seperti itu. Tadi Ctrl C terus Ctrl V. Nah, ini kan sudah didapat. Langkah selanjutnya klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita pindahkan nilai ini ke kotak variabel S. Klik di ini. Nah, setelah itu kita pilih cards, bar chart, continue, kemudian OK. Nah, maka tampilannya akan keluar atau outputnya akan keluar. Tinggal di copy paste. Nah, ini misalnya diklik Ctrl C. Kemudian ingin dipindahkan kemana? Apakah ke ini misalnya, pindahkan ke PPT atau ke mana, Word, boleh. Nah, seperti itu. Ini hasilnya akan keluar langsung. Jadi kalau lewat SPSS ini hasil outputnya akan keluar. Kenapa kita tidak langsung menggunakan SPSS? Kalau minggu-minggu kemarin kita itu kayak lebih pengenalan, kayaknya fungsinya gesan apa garang, misalnya seperti itu. Nah, kali ini kan kita langsung
Yang penting sudah menginstal aplikasi SPSS dan instalannya sudah sempurna seperti ini. Nah, mungkin itu saja terkait dengan langkah-langkah dalam analisis frekuensi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.